Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Maskur Latif menemani Anda melalui siaran kami yaitu Sisman News yang kali ini akan menyampaikan tentang Kalam Mutiara yang membahas tentang posisi Pancasila ditinjau dari sudut keislaman. Dan hari ini kita bersama Ustadz Bayu dari SMP Islam Sabilah Malang. Namun jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ayu Safitri, alumni dari SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang, baru saja menyelesaikan perkuliahan Sarjana Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Kesan-kesan saya selama menjadi siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah mendapatkan perhatian dari guru-guru yang sangat care dan juga mendapatkan ilmu agama yang jarang didapatkan di sekolah lain, dan menurut saya itu sangat membekas di hati saya sampai terbawa hingga detik ini. Pesan saya untuk Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga guru-guru semuanya sehat selalu dan bahagia selalu, diberikan kelancaran dalam pengajaran dan selalu sukses ke depannya sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, memang telah puluhan tahun ya Pancasila telah menjadi dasar dari negara kita, yaitu negara Indonesia yang tercinta ini. Nah, tetapi setiap tahun mungkin masih ada saja ini Pak Bayu ya, analisis mungkin dari teman-teman kita dari kalangan Islam sendiri yang masih mempertanyakan keabsahan Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara jika ditinjau dari sudut keislaman. Nah, ini bagaimana fenomena ini terjadi ini Ustaz Bayu? Terima kasih Pak Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tentang Pancasila sebagai ideologi negara, kita perlu pahami bahwasanya agama Islam itu mengajak kita untuk melihat esensi, bukan kulit. Itu esensi, yang perlu ya? Esensi ya. Itu yang penting dipahami. Ada sebagian saudara kita yang masih belum bisa menerima Pancasila sebagai ideologi negara sampai hari ini. Apalagi di awal-awal dulu kemunculannya itu lebih banyak lagi, karena dianggap hal tersebut tidak sesuai atau tidak sejalan dengan syariat Islam. Memang kalau hal itu ditinjau secara dari luar ya, atau secara kulit, memang tidak ada ajaran Islam yang bunyi teksnya seperti itu, tidak ada, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Tetapi kalau kita berbicara esensi, nah ini, atau inti atau pokok, apa sih sebenarnya yang dimau dari Pancasila itu? Apa sebenarnya yang disampaikan dalam Pancasila itu? Ternyata tidak ada satupun yang menyimpang dari syariat Islam. Sehingga kesimpulan saya adalah, mengapa masih banyak penolakan? Karena itu tadi, cara pandangnya masih berbeda gitu dengan kita. Jadi seharusnya kita mulai bergerak untuk lebih mengutamakan untuk memandang inti atau pesan atau esensi dari sesuatu itu. Meskipun bungkusnya kita namakan sesuatu, bungkusnya kita namakan berbahasa Arab,
dengan Islam, ada hubungan dengan Islam, tapi kalau esensinya adalah melanggar, kita tetap katakan melanggar. Meskipun namanya Pancasila atau Nusantara, kita tidak penting itu. Ada Islam Nusantara, ada Pancasila, ada istilah-istilah banyak lah. Tapi Bhinneka Tunggal Ika itu kan sama sekali bukan istilah yang diambil dari bahasa Arab atau dari terminologi Islam. Tetapi kalau kita lihat esensinya, ternyata apa yang bertentangan dengan syariat Islam ternyata tidak ada. Nggak ada yang menyimpang. Ya, jadi itu Pak Maskur. Adanya kalau di runtut-runtut ternyata juga banyak yang sesuai. Sesuai, bahkan sesuai. Jadi perbedaan itu atau belum bisa menerima itu, saya pikir karena berbeda sudut pandang dalam melihat Pancasila itu, dan itu masih banyak juga dialami oleh saudara-saudara kita. Dan sampai sekarang sampai sekarang masih banyak saudara kita yang masih belum bisa menerima Pancasila, bahkan masih ingin dirubah. Intinya harus benar-benar apa yang sesuai, baik itu secara kuliah, secara esensi, semuanya dengan syariat Islam. Itu masih banyak. Tetapi kita mengajak untuk masyarakat, untuk saudara-saudara kita yang mungkin masih belum bisa menerima, untuk mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang lain, sehingga kita bisa legowo, kita bisa menerima, kita bisa berangkulan dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Apalagi ini ya Ustadz Bayu, ini sudah merupakan keputusan bersama oleh founding father negara kita. Betul. Dan kita saat ini tinggal meneruskan kalau saya pikirkan ya. Dan hal ini sebenarnya Pak Maskur juga sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu, termasuk ketika awal-awal menerima Pancasila. Ternyata ulama-ulama besar dari tokoh-tokoh Nahdliyin seperti Ahmad Siddiq dan seterusnya itu banyak yang sejak dulu sudah mempelajari, kemudian memaklumatkan kepada masyarakat bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menolak, dan kita harus mengikuti, apalagi itu sudah dicetuskan oleh pendiri bangsa ini begitu. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia ya. Memang sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan, apalagi ini merupakan sebuah dasar negara ya. Pancasila ini kan merupakan dasar negara, sehingga harus kita patuhi oleh seluruh warga negara. Ini sebagai tanggung jawab seluruh warga negara yang kita semuanya harus mematuhinya, siapapun itu. Mengingat bahwa di negara kita ini adalah negara yang beraneka ragam, mulai dari suku, bangsa, dan agamanya. Baik, selanjutnya akan kita kupas lagi nanti ya tentang esensi dari masing-masing sila ini ya, kalau kita lihat dari nilai-nilai Islam. Namun sebelumnya kita ikuti yang satu ini. Telah dilaksanakan pembukaan rakor atau Rapat Koordinasi Sekolah Kloning, Program Kloning Sistem Pendidikan Unggul dan Rujukan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang pada Kamis 2 Juni 2022 di Max One Ascent Hotel, Malang. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 3 hari dari hari Kamis 2 Juni 2022 hingga Sabtu 4 Juni 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 34 peserta dari 13 sekolah kloning dan juga 9 yayasan yang tersebar dari Jawa Timur dan Bali. Peserta sekolah kloning memperoleh pemahaman dalam pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan dan menyusun kurikulum pembelajaran unggul, pendidikan karakter, dan mengembangkan program prestasi siswa dan juga manajemen sekolah unggul. Tujuan utama program Kloning Sistem Pendidikan Sekolah Islam Sabilillah Malang atau SISMA ini untuk menghasilkan sekolah kloning di Indonesia yang unggul dan rujukan dalam pembentukan pemimpin peradaban dunia yang islami, berkebangsaan, dan juga cendekia. Kami Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia, LPI Sabilillah Malang, sedang mengadakan kegiatan rapat koordinasi program kloning atau sekolah kloning, program kloning sekolah unggulan LPI Sabilillah Malang. Kegiatan pagi ini diikuti oleh 34 peserta
dari 13 sekolah dan 9 yayasan yang tersebar dari Jawa Timur dan Bali. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Max One Ascent yang ada di Kota Malang, mulai tanggal 2 sampai tanggal 4 Juni 2022. Kegiatan ini diisi oleh materi-materi penguatan dari yang pertama dari Direktur LPI Sabilah Malang, yaitu Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal, Magister Pendidikan. Selanjutnya ada penguatan pembelajaran tentang bagaimana membelajarkan forsis kepada siswa di kelas yang diberikan oleh Profesor Dr. Abdurrahman Asari, MPDMA, selaku Asisten Direktur LPI, Asisten Direktur 1 LPI Sabilah Malang. Selanjutnya besok akan dilanjutkan dengan materi-materi yang intinya adalah bagaimana membuat program-program yang tertuang dalam kerangka acuan kerja, sehingga penyusunan program kerangka acuan kerja itu akan menentukan target-target apa masing-masing sekolah dari 4 fokus program, yaitu adalah target-target di bidang pembelajaran, fokus kurikulum pembelajaran, fokus pada pendidikan karakter, fokus pada prestasi siswa, dan fokus bagaimana manajemen sekolah. Sehingga nanti seluruh sekolah cloning di Jawa Timur dan Bali, sekolah cloning LPI Sabilah Malang ini bisa menjadi sekolah unggul dan rujukan di tahun-tahun mendatang. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan kalam mutiara kali ini yang tetap membahas tentang nilai-nilai dasar yang ada di Pancasila jika ditinjau dari perspektif Islam tentunya. Oke Pak Bayu ya, mungkin pada kesempatan ini kita akan coba ya mengupas satu persatu dari sila Pancasila ini ya, betul nggak tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mulai dari sila pertama mungkin ini. Ya, baik. Yang pertama kita tahu bahwa Pancasila ada 5 ya silanya, dan kesemuanya itu ternyata setelah dipelajari oleh para ulama ternyata tidak ada satupun yang bertentangan. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau kita kembali kepada agama Islam, yang dikatakan ketuhanan yang Maha Esa itu jelas-jelas termaktub di dalam Al-Quran, dan itu surat yang saya yakin seluruh kaum muslim sudah hafal, yaitu di surat favorit kita semua, yaitu surat Al-Ikhlas. Dikatakan di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Muhammad, huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allahu ahad, adalah zat yang Maha Esa, Allah zat yang Maha Tunggal, yang tidak berbilang. Itu kan sudah sesuai, sudah sama dengan yang dikatakan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini penting memang diletakkan di pertama, karena itu menjadi prinsip dan dasar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sila pertama ini jelas tidak ada masalah, karena Al-Qur'an sendiri sudah menyebutkannya di surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwasanya huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allahu ahad, Allah yang zat yang Maha Tunggal, yang tidak berbilang, yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Al-Quran juga dikatakan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, itu di surat An-Nisa ayat 135. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 2 kata yang harus kita garis bawahi, itu adil dan beradab. Misalnya juga adil, beradab itu kalau kita bahasa Islam memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik. Di dalam surat An-Nisa ayat 135 itu dikatakan wala tattabi'ul hawa, janganlah kalian semua mengikuti hawa nafsu. Nah, itu kan sudah merupakan ajaran agar kita menjadi manusia yang beradab. Jangan mengikuti hawa nafsu. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka otomatis dia menjadi orang yang tidak beradab, tidak memiliki etika, tidak memiliki akhlak yang baik. Maka wala tattabi'ul hawa itu sudah mengcover di situ lafadz atau kalimat dalam Pancasila, yaitu beradab. Sehingga adilnya ya itu di kalimat selanjutnya dikatakan anta'dilu, dan berlakulah adil kalian semua. Jadi kemanusiaan adil dan beradab sudah tercover di dalam ayat ini, wala tattabi'ul hawa anta'dilu, janganlah kalian semua mengikuti hawa nafsumu
supaya kamu menjadi orang yang baik, supaya kamu menjadi orang yang beradab, supaya kamu memiliki akhlakul karimah, anta'dilu, dan kalian semua hendaklah berlaku adil kepada siapapun juga. Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab sendiri ini ya sangat islami sekali. Islami sekali, ya, islami sekali. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Oke. Ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kalian semua itu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian itu saling mengenal, supaya kalian itu saling bertoleransi, saling memahami, saling menghargai gitu. Bukan saling menghujat ya. Ya, bukan saling menghujat, bukan saling mencaci ya, bukan saling menyinggung dalam urusan sara. Iya, iya. Karena Al-Qur'an sendiri sudah mengatakan bahwa memang beginilah takdir Allah, beginilah iradah kehendak Allah. Memang Allah berkehendak untuk menjadikan makhluknya manusia ini berbeda-beda. Ketika kita menolak dan ingin semuanya itu harus satu, harus Islam semua, misalkan harus berbangsa Indonesia semua, misalkan begitu, atau sukunya harus sama, semua bahasanya sama, kita secara tidak langsung adalah menolak iradah Allah itu sendiri. Dan ini ternyata, mohon maaf ya, kadang banyak yang masih berprinsip seperti itu. Ya, dan itu kalau kita kurang betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, memang menjadi kering kita. Iya, iya. Sehingga kita mengatakan bahwa yang betul adalah semuanya harus satu, padahal Allah sendiri meridhoi perbedaan itu. Justru Allah tidak meridhoi perpecahan itu. Mari dikatakan li ta'arufu. Perbedaan diperkenankan, perbedaan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jelas nyata buktinya. Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, bahasa, dan seterusnya, tapi Allah tidak merestui perpecahan. Maka dikatakan li ta'arufu. Hendaklah kalian saling memahami, saling mengenal. Ya, kata-kata li ta'arufu menurut saya sangat terlalu sederhana kalau diartikan supaya kalian mengenal. Oh, tidak, terlalu sederhana. Nah, kita kenal kata-kata ma'rifat billah, orang yang sudah memiliki ma'rifat itu bukan sekedar kenal dengan Allah, tahu dengan Allah, tapi lebih dalam itu. Maka li ta'arufu menurut saya tidak hanya diartikan supaya kamu saling mengenal ya, hanya sudah kenal saja, tapi supaya saling memahami gitu, saling bertoleransi, saling menghargai. Memang dasarnya mengenal dulu ya. Mengenal ya. Sisinya, kehidupannya bagaimana, Ya, betul. adat istiadatnya bagaimana. Kemudian setelah mengenal itu timbul rasa saling menghargai, saling menghormati gitu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu sejalan dengan persatuan Indonesia. Kemudian dan mungkin ini yang keempat ini juga banyak juga ya yang bersesuaian dengan ajaran Islam ya. Tapi setelah ini kita lanjutkan ya. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, memang kalau ditelusuri dengan hati yang bijaksana ini Ustaz Bayu ya, bahwa nilai-nilai yang tertera dalam sila-sila yang ada pada Pancasila itu tidak ada yang berseberangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan saling mendukung dan saling menguatkan. Baik, kita lanjutkan setelah ini pemirsa, jangan kemana-mana. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Mas Latif ya, bersama Ustadz Bayu. Kita kupas lagi tentang Pancasila ditinjau dari nilai-nilai keislaman. Oke Ustadz Bayu, kita tadi sudah menjelaskan ya, membincangkan tentang sila 1, 2, dan 3. Kemudian yang sila keempat dan 5 ini bagaimana dari perspektif Islam? Sila keempat, kalau kita baca, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Ada kata-kata yang penting di situ adalah menekankan pentingnya musyawarah, menekankan pentingnya kebersamaan. Dikatakan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Jadi urusan-urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita, agama Islam, itu memerintahkan kepada umatnya untuk selalu memutuskan sesuatu dengan jalan musyawarah. Bahkan kalau kita melihat kebiasaan Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu adalah orang yang sangat cerdas ya. Tidak ada yang menolak bahwa tidak ada satupun yang menolak bahwa Rasul adalah manusia yang paling cerdas, manusia yang paling baik. Itu pun mengakui kecerdasan Rasulullah SAW. Itu pun Rasulullah dengan segala kelebihannya seperti itu, tetap beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu keputusan. Ini kan suatu contoh yang luar biasa.
Kalau Padahal kalau mau beliau ya memutuskan sendiri pun pun tidak ada yang salah, bahkan pasti benarnya kalau Rasulullah yang memutuskan, karena wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, semua atas bimbingan wahyu dari Allah Ta'ala. Kalaupun beliau memutuskan sendiri, tidak ada yang salah, bahkan pasti benar. Tetapi sebegitu pun kedudukan Rasulullah SAW di hadapan Allah Ta'ala, beliau tetap mau bermusyawarah. Sehingga musyawarah ini memang adalah satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka prinsip atau sila yang keempat dari Pancasila, yaitu musyawarah, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu sangat-sangat sesuai, bahkan merupakan perintah dari agama Islam itu sendiri. Dengan sila kelima, Pak Maskur, kalau kita baca, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita diperintahkan atau prinsip kita untuk berlaku adil kepada sesama, ya. Dikatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku adil dan berlaku ihsan, berlaku baik. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan berbuat adil pada siapapun, Pak Maskur. Tidak hanya kepada umat Islam saja. Ketika kita melihat sesuatu, sedangkan kita mungkin berhadapan dengan orang yang non-Islam, kita pun dituntut untuk adil dan berlaku baik sesuai dengan pesan Al-Quran itu. Sehingga kesimpulannya dari kelima sila itu ternyata tidak ada satupun yang bertentangan dengan syariat. Kita menerima karena tiga hal. Satu, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, sesuai dengan syariat. Yang ketiga, syariat itu sendiri. Jadi yang kelima yang dicetuskan dalam Pancasila, ya memang syariat Islam itu sendiri. sudah ada di situ, ya memang itu syariat Islam dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga tidak bertentangan, bahkan kita wajib untuk menerima itu. Oke. Sehingga memang ini sudah clear seharusnya ini Seharusnya sudah clear, Karena sehingga tidak ada Pancasila pertentangan. sendiri ini beberapa perumusnya ini juga seorang tokoh alim ulama juga, ya. Iya, betul Ada sekali. Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Kiai Haji Agus Salim, ya, dan beliau ini juga sangat Sudah mumpuni, mempertimbangkan, ya, ya. dalam kemampuan keislamannya. Lalu Ustadz Bayu, ini kan analisir yang mengatakan perlukah kita ini orang Islam mengikuti Pancasila ini gimana? Menurut saya karena tidak bertentangan dengan syariat, kemudian sesuai dengan syariat, bahkan merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima. Nah, kita perlu menerima itu karena itu tadi tidak ada yang tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sangat perlu sekali. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, ini sudah sangat seru sekali nih, ya, pembahasan kita, ya. Namun sebelum kita lanjutkan, kita ikuti yang satu ini. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi Kalam Mutiara akan mengupas tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila, ditinjau dari nilai-nilai keislaman. Oke, Ustadz Bayu, ini juga menjadi perhatian kita juga sebagai warga negara dan umat Islam, ya, bahwa akhir-akhir ini muncul lagi ini analisis dan keinginan dari sebagian kecil, kalau saya lihat ini, warga negara Indonesia yang kebetulan saudara kita, saudara Islam, ingin menegakkan khilafah di Indonesia, yaitu menegakkan negara Islam. Ini kalau menurut pandangan Ustadz Bayu gimana? Ya, pertama begini, semua orang memang boleh berijtihad, ya. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa memang kalau kita tidak menemukan dalil yang pasti, kita diminta untuk berijtihad. Dan orang berijtihad itu kalau salah dapat satu, kalau benar dia dapat dua, ya. Ya mungkin sebagian saudara-saudara kita yang masih sangat ingin mendirikan negara Islam atau khilafah, yaitu ijtihad mereka bahwa dengan itulah kebaikan itu hanya bisa diperoleh. Ya kita menurut mereka, ya kita husnudzon begitu saja. Tapi kita juga punya pendapat dong. Ya, kita juga punya pendapat. Sebenarnya perlukah atau pentingkah sebenarnya kita itu mendirikan negara Islam? Kalau menurut kami, Pak Maskur, dan menurut ulama yang kami pelajari,
pemikiran-pemikirannya bahwa yang terpenting itu bukan negara Islam tapi negara yang Islami gitu loh. Negara yang menjalankan syariat Islam tidak penting. Soalnya saya katakan tadi di awal, kulit itu tidak penting, simbol-simbol tidak penting. Yang penting kita betul-betul menjalankan syariat Islam itu dengan tertib. Sekarang kalau kita rasakan di Indonesia, adakah pengajian yang dilarang? Adakah sholat yang dilarang? Kita bebas Mas ya. Kita sholat jamaah bisa bebas dengan tenang. Tablik akbar, Ya, sholawatan. hanya mungkin karena 2 tahun kemarin kita pandemi, ya itu kan satu faktor lain. Tapi sebelum itu, bahkan setelah ini juga pasti juga sudah mulai pulih. Kita mengadakan tablik akbar, pengajian tidak ada. Kita hidup beragama di sini dengan damai, tidak ada yang dilarang. Ya kan? Artinya bahwa tidak terlalu penting sebenarnya, bahkan tidak penting untuk menjadikan identitas suatu negara itu menjadi negara Islam. Yang penting nilai-nilai Islami itu dijalankan, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau masuk ke Madinah. Beliau menemukan bahwa di Madinah itu ternyata masih ada orang Yahudi, masih ada orang Nasrani, masih ada ya termasuk juga orang pagan, apa itu penyembah berhala itu masih ada, termasuk juga suku-suku yang beragam itu. Di situ Rasulullah kemudian menyusun piagam Madinah, kesepakatan bersama untuk menaungi menciptakan masyarakat yang rukun, yang aman, sejahtera. Dan ternyata di dalam poin-poin piagam itu tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengajak untuk mendirikan negara Islam. Tapi menerapkan nilai keislaman itu. Hari ya tentunya. Betul. Bahkan yang unik Pak Maskur, barusan tadi saya membaca satu artikel, ada satu penelitian bahwa negara-negara mana yang paling menjalankan nilai-nilai keislaman syariat Islam. Ternyata dari penelitian itu didapatkan bahwa negara yang paling Islami itu Selandia Baru. Karena masyarakat sana menjaga kebersihan, tertib, budaya antri, kalau menghormati orang lain, kalau ada barang yang hilang punya siapa, pasti mudah diketemukan karena akan dikembalikan, atau kalau itu ada pos. Kita di sini negara Islam, Pak Maskur. Ada orang kecelakaan yang ditolong, tapi dompetnya hilang juga. Iya, diselamatkan. Iya, diselamatkan juga. Jadi orangnya diselamatkan, dompetnya juga diselamatkan ya. Ada truk guling bawa minyak, ya diselamatkan juga minyaknya. Padahal kalau ditelusuri juga orang Islam ya. Orang Islam sendiri. Jadi agak miris sebenarnya ya. Kenapa bisa penelitian itu mengatakan Selandia Baru yang bukan negara Saudi Arabia. Bukan Saudi Arabia. Bukan juga negara kita Indonesia yang mayoritas muslim, justru paling Islami. Lah kita yang punya konsep an-nadhafatu. Oh ya, Islami, bukan agama Islam. Kita yang punya konsep an-nadhafatu minal iman, tapi kadang masjid kita juga yang paling kotor ya. Kadang jedingnya sudah lumutan, dan justru orang-orang yang tidak mengenal agama Islam, di luar Islam, kok jadi paling Islam ya dia ya. Kita lihat di Finlandia juga begitu, mereka masyarakatnya tertib, punya budaya yang bagus itu. Harusnya kita malu. Kita yang punya konsep itu, sehingga itu tadi kembali ke masalah itu tidak terlalu penting mendirikan negara Islam. Yang penting kita menjalankan nilai-nilai keislaman itu di dalam kehidupan kita. Nah sudah itu yang penting. Jadi mau identitasnya republik, kerajaan, tidak ada masalah. Yang penting di dalamnya kita menerapkan nilai-nilai keislaman itu. Ya, terima kasih. Oke. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita dengan Ustadz Bayu dari SMP Islam Tengah Malang Public School tentang nilai-nilai Pancasila yang memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam atau syariat Islam. Sehingga bagi kita semuanya, warga negara Indonesia, khususnya saudara-saudara kami yang Muslim, ya, semakin meneguhkan dirinya hidup di negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, dan tetap mengikuti dasar negara kita dengan sebaik-baiknya, yaitu dasar negara Pancasila. Sehingga kehidupan kita akan berjalan dengan damai, tentram, sentosa, sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Baik, saya Mas Sulaki beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.